Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Kejadian ini berlanjut ketika aku berurusan dengan makhluk penghuni pabrik tua itu. Hal yang dianggap Deno sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuhku. Rupanya mendatangkan 2 jin kembar yang sempat dulu datang ke ibu. Kali ini dia menampakkan wujudnya. Yang tidak pernah bisa aku lupain dari wujudnya adalah senyumannya, bibir mereka miring, dengan mata tertutup rambut gimbal, dan cara melihatku dengan menekuk kepalanya ke samping. Setiap mereka mendekat, nyaris menyerupai seorang yang tengah berjalan pincang. Setiap malam, satu dari mereka akan duduk di atas lemari, yang satunya menatapku dari ujung kamar. Aku hanya bisa melihat mereka, tanpa dapat berbicara dengan mereka. Namun anehnya, aku tidak pernah merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, nyaris aku selalu menatap wajah mereka. Tapi setiap kali aku mengingat peristiwa itu, amit-amit aku gak mau lagi lihat makhluk seperti itu. Terlebih ketika aku tidur, mereka akan menatap wajahku dekat sekali dengan bibir miring yang terkadang menampakkan gigi bugis alias ompong. Bisa kalian bayangin sendiri kan, gimana mengerikannya makhluk itu? Selama itu juga aku gak tahu. Ternyata peristiwa ini lebih serius dari apa yang kuduga. Mata batinku yang sempat ditutup oleh Pak Haji Sanah ternyata sudah dibuka oleh makhluk itu. Sehingga aku jauh lebih sensitif. Yang lebih mengejutkan lagi ketika aku lahir. Sebenarnya 2 jin kembar ini selalu memantau keadaan ibu dan aku. Namun aku dianggap lebih menarik dibandingkan ibu. Karena konon aku jauh lebih kuat dari ibu. Dan ada satu hal yang harus aku jelasin tentang ibu, yaitu soal hasil belajar kebatinan dan puasa yang seharusnya 3 hari. Memberi ibu sebuah kelebihan yang bisa dibilang membuat ibu sendiri ketakutan. Karena gak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun puluhan kali. Apa itu? Jawabannya yaitu praduga buruk. Bila Mas Didi diberi kemampuan ketika dia sakit hati, orang yang menyakiti akan jatuh sakit, ibu memiliki hal yang menakutkan bagi dirinya, bahkan orang terdekatnya, yaitu praduga buruk. Setiap kali ibu merasakan firasat buruk terhadap orang lain atau siapapun, maka firasat itu selalu saja menjadi kenyataan. Anehnya, firasat ini tidak muncul sesuai kehendak, namun muncul secara tiba-tiba. Pernah suatu ketika ibu menasehati tetanggaku untuk menghindari jalan ini. Namun tetanggaku malah tetap nekat lewat jalan itu. Ibu tiba-tiba berfirasat bahwa tetanggaku terlihat berlumuran darah. Dan kemudian kami mendapatkan kabar bahwa tetanggaku meninggal terlindas truk. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa yang gak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu, ketika ibu mendapat firasat buruk yang berhubungan denganku, ibu selalu mewanti-wanti agar aku nurut apa katanya. Namun yang lebih penting, 2 jin kembar itu mengikutiku karena aku lebih kuat lagi. Untungnya, Deno akhirnya tahu ketika tiba-tiba beliau masuk ke dalam kamarku, melihat 2 jin itu seperti sudah menunggunya. Konon, Deno mendapat bisikan gaib bahwa tiang kembarku sedang berusaha mencari jalan pulang. Malam itu, kami sekeluarga besar sepakat untuk pergi ke rumah tempat kampung halaman Bahnang. Kabarnya, di sana aku bakal adus kembang atau mandi kembang 7 rupa. Namun firasatku sangat tidak enak.
Dan ternyata tempat itu bisa dikatakan penuh dihuni lelembut dengan bentuk dan rupa yang tidak dapat aku jelaskan. Di sini aku baru tahu kalau rumah ini dulu dihuni oleh Mbah waktu kecil. Mbah sendiri rupanya adalah anak kedua, dan selama ini aku gak pernah kenal dengan saudara si Mbah. Namun malam ini aku tahu bila saudara Mbah Nang rupanya adalah seorang wanita tua. Namun sayangnya beliau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sejujurnya aku gak dekat sama Mbah Nang, karena di antara cucu-cucunya aku yang jarang sekali ngobrol. Namun malam ini Mbah Nang menceritakan semuanya. Rupanya kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana suatu generasi pernah lahir dua Mbarep tunggal. Namun sayangnya satu di antara mereka harus kehilangan akal sehatnya karena tidak sanggup menahan beban yang ada di pundaknya. Disinilah Mbah Nang takut hal itu terulang kembali. Sejujurnya Bapak masih menolak, terlebih ketika Deno memberitahu bahwa aku dalam bahaya yang sangat besar. Bila berurusan dengan penghuni pabrik saja sudah mendapat masalah besar, apalagi bila berhadapan dengan tiang kembarnya. Bila tidak gila, maka aku pasti mati. Bahkan Deno mengatakan, perbandingan menghadapi tiang kembar seperti perbandingan ujung kelingking dengan segumpal daging. Namun alasan sebenarnya aku dibawa ke sini karena bebauan di sekitar sini dapat menyamarkan bau di badanku, yang kata Deno ibarat pandan yang sudah direbus. Sementara Pak Lekku yang lain pergi menyusul wanita yang pernah menyelamatkanku. Namun sayangnya wanita tua itu sudah meninggal tepat setelah kunjungan terakhirku. Meninggalnya sendiri murni karena usia. Dan mendengar itu, Deno akhirnya mencoba dengan caranya sendiri. Aku diminta untuk hanya berdiam diri dalam kamar, di mana samping kanan kiri hanya ada bambu. Namun yang aku ingat adalah di kamar itu bebauan kemenyan sangat menyengat. Dan tepat di malam berikutnya, Deno membawa masuk seorang wanita tua. Beliau adalah Mbak Yu dari Simbah. Begitu melihat aku, yang ku ingat dia hanya diam, matanya kosong, lalu duduk di depanku yang merinding melihat tingkah lakunya. Deno mengatakan bahwa harus ada yang dilakukan sebelum aku benar-benar siap untuk menutup semua ini. Di lain hal, Pak Haji Sana yang sebelumnya dicari ibu, rupanya sudah pindah rumah, padahal beliau waliku. Sontak malam itu, aku cuma mendengar Mbak Yu menangis dan tertawa di dalam kamar, berdua denganku. Namun firasatku bahwa di dalam kamar, aku gak sendirian, melainkan dua jin kembar itu juga ada di sana. Namun bukan itu yang bikin aku merinding, melainkan pada jam-jam tertentu, Mbak Yu nyinden dengan bahasa Jawa yang gak bisa aku pahami. Namun suaranya halus dan melengking. Anehnya dari luar kamar seolah ada pengiring karawitan yang membuat aku seolah-olah tahu bahwa mereka bukan manusia. Aku belum pernah mendengar seorang bersyair diiringi alunan musik yang begitu kental dengan nuansa mistis. Karena satu yang aku ingat adalah dadaku berdetak lebih cepat, bulu kuduku berdiri, karena Mbak Yu tiba-tiba menyeringai dan tetap bersyair dengan suara yang melengking. Dia bukan Mbak Yu, kataku. Aku semakin takut saat dia menari layaknya penari jaipong di depanku, berlenggak-lenggok di dalam kamar yang sempit itu. Sementara aku mulai menangis. Mbak Yu seperti menikmati suasana itu. Terkadang ia tertawa begitu keras, namun terkadang suaranya sendu, layaknya ia baru saja menangis. Namun matanya masih awas melihat di mana aku terduduk di atas kasur. Sementara musik gamelan mulai mengalun lembut. Dan Mbak Yu mendekat, semakin dekat. Lalu aku bisa melihat dengan jelas guratan wajah tua yang sebelumnya aku lihat sangat berbeda
Kali ini dia dalam kegelapan, disertai sedikit cahaya yang muncul dari langit-langit kamar. Wajah itu sebegitu dekat dengan wajahku yang tercekat, tersenyum memandangku yang saat itu baru sadar. Dua jin kembar itu sudah masuk dalam tubuh Mbak Yu, karena sosok itu tampak menikmati momen itu, hingga suara musik karawitan itu perlahan menghilang. Suaranya perlahan-lahan memudar dan kemudian wajah itu juga menghilang bersamanya. Namun sebelum wajah itu menghilang, aku gak akan pernah melupakan ekspresi terakhirnya. Menyeringai seolah memberi pesan kepadaku bahwa dia masih ada. Sebuah senyuman yang sampai saat ini bakal aku ingat-ingat, bahkan di tengah malam seperti ini.